Kali ini kita akan membahas sesuatu yang gak jauh dari Jojo Leon. Bahasan kita masih mengenai Josuke atau Gapi, dan lebih tepatnya Soft and Wet Go Beyond. Kayaknya masih menjadi pertanyaan sebenarnya apa sih kekuatan dari dia. Dan gak komplit aja kalau kita ngelewatin hal ini setelah apa yang terjadi kepada Toru. Tentunya bersama saya Fariz. Mari kita mulai bahasan tentang hal ini. Soft and Wet Go Beyond adalah kekuatan dari Soft and Wet Josuke yang disadari pertama kali oleh Rai. Rai awalnya melihat gelembung Josuke ini bukan sekedar gelembung biasa. Gelembung Soft and Wet ini merupakan garis tipis yang berputar sangat cepat dan akhirnya membentuk gelembung. Menurut Rai sendiri, ini merupakan salah satu dari spin. Tapi pertama-tama kita kembali dulu ke awal atau bisa dibilang ke original dari stand Soft and Wet itu sendiri. Soft and Wet adalah stand yang dimiliki oleh Josefumi Kujo. Kekuatannya adalah menyerap sesuatu hal. Dengan menggunakan gelembungnya, Josefumi ini bisa menyerap suatu hal dan bisa ia gabungkan menjadi satu. Seperti pada saat Josefumi ini gak sengaja ngejatuhin merica ke ramennya. Dengan menggunakan gelembung Soft and Wet, ia bisa menyerap semua merica di ramennya dan ia keluarkan ke meja. Josefumi juga menggunakan gelembung Soft and Wet untuk melakukan grafting atau bisa dibilang menyatukan batang pohon rokaka dengan tumbuhan lain. Josefumi kuliah di jurusan agrikultur, itulah mengapa ia bisa melakukan grafting. Ketika Josuke menjadi user selanjutnya dari Soft and Wet itu sendiri, Josuke bisa mengeluarkan potensi dari kekuatan Soft and Wet yang tidak dikeluarkan oleh Josefumi. Pertama ada Bubble Generation. Josefumi bisa menggunakan gelembung dari Soft and Wet dengan syarat ia itu harus kontak dulu dengan benda yang ia ingin sentuh secara langsung. Contohnya pada saat makan ramen, ia harus bisa menyentuh merica itu dengan permukaan tangannya sebelum menyerap merica dan mengeluarkannya. Ketika ia hendak mencuri batang rokaka yang dibawa oleh Aiso, ia harus berada di dekat mata Aiso itu sendiri untuk menutup pandangannya. Jadi ia tidak bisa mengeluarkannya dengan bebas. Sedangkan ketika Josuke yang menjadi usernya, ia bisa mengeluarkan gelembung itu dengan sesuka hati dan tentu mengontrol ke arah mana gelembung itu akan pergi. Bisa membuat gelembung itu sebesar apapun dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kedua, plunder atau mencuri. Jika Josefumi ini hanya menggunakan Soft and Wet untuk menyerap saja, lain halnya dengan Josuke. Ia bisa mencuri atau menghilangkan sesuatu dari benda hidup ataupun benda yang sudah mati. Contohnya seperti penglihatan manusia, lalu bisa membuat air yang berada pada mulut manusia keluar dari mulutnya, bisa mencuri suara dari dinding, bisa nyukur jenggot juga, dan bisa mencuri bau. Apapun yang Josuke ini curi akan tetap berada di gelembungnya dan akan kembali ketika gelembung itu pecah. Setelah Soft and Wet dan Killer Queen akhirnya fusion, Josuke mendapatkan kekuatan dari Killer Queen. Soft and Wet-nya kini bisa menggunakan kekuatan yang baru, yaitu Explosive Bubble. Sama halnya seperti Killer Queen milik Kira, Josuke bisa membuat gelembungnya ini meledak. Kapan itu terjadi? Itu terjadi pada saat melawan Tamaki dan Vitamin C, walaupun tidak sering ia pakai. Dan ketika Josuke sadar bahwa gelembung yang ia keluarkan selama ini adalah spin, disitulah ia sadar bahwa gelembung yang Rai ini ucapkan itu berasal dari lambang bintangnya. Di situ Josuke belajar untuk mengendalikan kekuatannya hingga ia bisa mengalahkan Toru. Dan kekuatan itu bernama Soft and Wet Go Beyond. Soft and Wet Go Beyond itu sendiri adalah kekuatan untuk menghancurkan sesuatu yang tidak terlihat oleh kita semua. Kekuatan ini mengandung spin yang berwujudkan gelembung dengan kecepatan yang sangat tinggi tapi tidak terlihat oleh mata. Karena tidak terlihat, dia bisa menembus apapun. Dan ketika Soft and Wet Go Beyond ini mengenai korbannya, akan mengakibatkan kehancuran yang sangat luar biasa dan memiliki daya ledak yang sangat besar. Misalnya Josuke menembak Rai di bagian dada. Dada Rai yang terkena Go Beyond ini akan langsung lenyap, menghilang. Apapun yang terkena tembakan Go Beyond akan musnah tak bersisa. Makanya bagian tubuh Toru yang tertembak oleh Josuke ini langsung bolong. Dan Toru ini langsung sekarat. Pertanyaannya, mengapa Toru ini bisa kalah? Dengan kekuatan Wonder of You yang sangat OP? Jawabannya simple. Kekuatan Wonder of You ini bukanlah kekuatan yang bisa kita lihat, tetapi kekuatan Wonder of You ini adalah kekuatan yang bisa kita rasa. Makanya waktu Josuke melawan Toru atau mendekati Toru itu tidak akan berhasil. Ketika ia menggunakan Go Beyond, sesuatu yang tidak terlihat, Toru tidak bisa menggunakan calamity-nya karena ia tidak bisa melihat ada ancaman yang datang kepadanya dan ia pun akhirnya meninggal.
Soft and Wet Go Beyond dan tas A4 itu sendiri memiliki beberapa kemiripan, yaitu sama-sama bisa menembus dimensi apapun. Bedanya, pertama tas A4 itu bisa dilihat dan bisa dihentikan oleh usernya, sedangkan Go Beyond tidak terlihat dan tidak bisa dihentikan. Makanya ketika Josuke menggunakan ini, ia menyuruh Yasuo untuk lebih minggir dan tidak di dekat area dari Go Beyond itu sendiri, karena ia tidak bisa mengontrolnya sekali itu keluar. Jadi ya, harus hati-hati pakainya ya bang. Begitulah kekuatan dari Soft and Wet Go Beyond. Pada intinya, kekuatannya itu adalah gelembung yang gak kelihatan, yang bisa menembus objek atau dimensi apapun, dan menghilangkan target yang ia tuju. Simple tapi keren. Itulah Araki. Bagaimana menurut kalian sendiri? Apakah kalian mengerti atau enggak? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Faris Ganisa undur diri. Adios.